Baik, terima kasih. Jadian, jazakumullah khairan katsira. Sebentar saya masuk ke Zoom yang lain ini. Di laptop belum terkoneksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdaril hadim. Sahabat semua, wahaikum jami'an bidal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas, Dadian? Jelas, sangat jelas. Alhamdulillah sudah proses masuk ke Zoom. Nah, sudah masuk nih. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 pilar adin, 3 pilar adin, atau kita sebut sebagai arkanuddin, rukun dari agama Islam. Yang pertama rukunnya adalah iman. Oke. Jadi iman itu perkara yang mengisi kolbu kita. Jadi apa isi, siapakah penghuni kolbu? Jawabannya adalah al-iman. Nah, iman. Apa itu iman? Kita sudah paham rukun iman. Jadi iman kepada Allah. Jadi imanlah yang ada dalam kolbu yang mampu mengenal Allah. Merasakan kehadiran Allah, merasakan keakraban dengan Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah. Itu adalah iman. Juga iman kepada para malaikat. Imanlah yang menjadikan manusia merasakan kehadiran malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga iman kepada para nabi dan para rasul. Imanlah yang berinteraksi dengan para nabi, para rasul. Atau kalau secara para nabi, para rasul sudah tidak ada lagi, kan ditutup oleh khataman nabi Muhammad Rasul Muhammad SAW, maka kita memiliki al-ulama'u waratsatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, mereka yang mengikuti jejak para nabi dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka iman itu akan mampu berinteraksi, beresonansi, satu frekuensi dengan para ulama yang orientasi hidupnya tentu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, juga iman yang ada di dalam hati kita itu berinteraksi kepada kitabullah, yang menjadi mukjizat yang ada adalah Al-Quranul Karim. Maka sahabat semua yang ada di sini, kalau Anda ingin menjadikan iman Anda makin kuat, maka interaksilah dengan Al-Quran. Mendengarnya, membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, interaksi dengan kitabullah.
lantadilu abada, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi pintu untuk terhidayahi dengan petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Iman kepada Al-Quran, kitab-kitabnya, ingat iman kepada hari akhirat. Imanlah yang menjadikan seseorang itu mampu berbuat saat ini, hari ini, dengan orientasi akhirat. Kalau orang tidak memiliki iman, orientasinya mesti kepada benda-benda. Fi hadhihi hayati dunia, kepada kehidupan dunia dalam berbagai bentuknya. Kekuasaan, jabatan, harta, kekayaan, popularitas, kehebatan-kehebatan, kecanggihan-kecanggihan, terpukau dengan selebriti, artis, tokoh-tokoh. Jadi segala sesuatu yang disebut dalam Al-Quran mata'ud dunia, berbagai macam kesenangan dunia. Iman tidak melihat itu. Iman tidak mengakrabi itu. Iman tidak memandang itu. Iman itu memandang kehidupan akhirat. Maka diksi dalam perkataan Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu, man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbuat kebaikan karena iman kepada Allah dan hari akhir. Maka imanlah yang menjadikan seseorang bisa berlama-lama di masjid, berlama-lama berzikir, berlama-lama membaca Quran, berlama-lama asik dengan ladang amal saleh. Tidak bosan, tidak jemu, tidak berhenti. Kenapa? Karena ada iman di qalbunya. Kalau tiada iman, maka berat sholat. Tiada iman, berat ke masjid. Tiada iman, berat untuk tilawah. Tiada iman dalam qalbunya, berat untuk baca Quran. Tiada iman di dalam qalbunya, berat untuk berjihad. Tiada iman di dalam qalbunya, berat untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang imannya lemah, tapi dia mampu berbuat baik, kebaikannya kelihatan banyak. Tentu yang mendorongnya bukanlah iman. Yang mendorongnya adalah mata ad-dunya. Ad-dunya mata kesenangan dunia. Makhluk-makhluk, benda-benda, kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Dan itu diperebutkan oleh mereka yang tidak punya iman, mereka yang sedikit imannya, berebut dunia dan seisinya. Tetapi bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka mengejar akhiratnya. Mereka mengejar kedudukan di yaumil akhir setelah dunia ini. Maka iman itu yang menjadikan seseorang tidak pernah mempermasalahkan apapun yang dia hadapi di dunia ini. Iman itu tidak akan mempermasalahkan kondisi dia kaya atau miskin di dunia ini. Iman tidak akan mempermasalahkan dia punya jabatan atau tidak punya jabatan. Iman tidak akan mempermasalahkan ia berjibun ilmu atau sedikit ilmu.
Iman tidak mempermasalahkan ya followernya 0 atau followernya 1.000.000. Iman tidak mempermasalahkan apa. Yang diinginkan iman adalah dia senantiasa tadi berorientasi kepada Allah, berorientasi kepada Rasulnya. Sehingga kalau di situ memang ada, ketika dia berorientasi kepada Allah dan Rasulnya, ada di situ Allah berikan nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat popularitas, nikmat ilmu, nikmat apapun saja, dia tidak melihat kepada nikmatnya. Iman melihat kepada zat yang memberikan nikmat itu. Karena iman itu hanya asik dengan itu. Imanlah yang ada dalam kalbu seseorang itu yang berorientasi kepada kuasa Allah, kehendak Allah, izin Allah, ketetapan Allah. Dia seperti bayi di tangan ibundanya, nggak bisa ngapa-ngapain, dibedakin, digosok-gosok badannya, dikasih makan. Dia seperti boneka di tangan seorang bayi, dilempar, dibejek-bejek, dipeluk, dicium. Dia ridho dengan apapun perlakuan Allah Jalla Jalaluh Al-Qadir wal Muqtadir. Itulah 6 iman. Juga pilar agama ini adalah Al-Islam. Kemampuan untuk tunduk setunduk-tunduknya, pasrah seprasah-pasrahnya terhadap apa-apa yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluh dan mereka mengikutinya. Mereka betul-betul fokus, khusyuk, tadarru, tawadu. Mereka khusyuk ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim. Ketika dibacakan kitab Allah, zadatum iman, bertambah iman. Ketika dibacakan ayat Allah, kulit mereka menjadi makin lembut dan bergetar halus. Ketika mereka dibacakan ayat Allah, mereka tersungkur menangis. Mereka ketika dibacakan ayat Allah, mereka ketakutan, takut kepada Allah Jalla Jalla. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bersemangat untuk berbuat yang terbaik. Nah, itulah respon mereka terhadap apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang diwahyukan kepada mereka. Nah, itulah iman. Dan mereka akhirnya jadi orang yang tadi setunduk-tunduknya, sepasrah-pasrahnya. Wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya mereka terima 100%. Dan apa yang dilarang mereka berupaya sejauh mungkin, sekuat mungkin untuk meninggalkan. Walaupun pada saat sama mereka menyadari betul kelemahan mereka, kekurangan mereka, kehilafan mereka, dosa-dosa mereka, maksiat mereka. Tetapi mereka tidak berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pilar yang terakhir adalah al-ihsan. Satu kualitas keberagamaan. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau mengabdi kepada Allah. Iman itu mendapatkan pesan ilahiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Dan ihsan ini adalah aplikasi ubudiyah, pengabdian
kepada Allah, kepada perintah Allah, sehingga saking menjaga hududullah, batas-batas Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ka'annaka tarahu. Seakan-akan mereka melihat Allah Jalla Jalaluh. Fa'ilam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah fa'innahu yaraka. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah membersaimu. Allah lebih mengetahui isi hati dan pikiranmu. Allah mengetahui segalanya tentangmu. Wal awalu wal akhiru. Ya Allah yang maha awal dan maha akhir. Wal zahiru wal batin. Ya Allah yang maha batin dan maha zahir. Alimul ghaibi wa syahadah. Allah mengetahui yang nyata dan yang gaib. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam dada setiap kita. Wa ya'lamu, Allah mengetahui apa sirra wa alaniyah, sesuatu yang disirkan, disembunyikan, dirahasiakan, dan juga sesuatu yang diungkapkan. Tidak ada yang luput, tidak ada rahasia yang tidak diketahui Allah pada setiap diri kita. Nah, fa innahu yaraka, dia merasa Allah mengetahui itu semua, maka dia merasa menjadi khawatir dengan dirinya sendiri. Nah, itu menjadikan seseorang makin hati-hati terhadap ucapannya, makin hati-hati terhadap isi hati dan pikirannya, hati-hati terhadap apa yang keluar dari jiwanya, hati-hati menata kolbunya. Nah, itulah kualitas ihsan, sahabat semua. Maka ada dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, dua hal apabila dimiliki oleh seseorang maka dicatat oleh sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Maka dalam urusan agama dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontoh. Oh, dia lebih soleh, dia ahli tahajud, ahli sedekah, ahli Quran, ahli silaturahim. Ya Allah, kayaknya saya buruk sekali dibanding dia. Maka dia mencontoh kepada mereka yang lebih banyak berbuat. Dan dalam urusan dunia, karena iman itu mendesak orang itu untuk melihat hal akhirat, dia melihat kepada yang lebih bawah. Jadi dia selalu melihat bahwa dia jauh lebih diberikan karunia dibanding orang-orang di sekelilingnya. Maka dia lihat ke bawah. Ada orang yang lebih sakit. Dia sehat, ada banyak orang yang sakit. Dia punya penghasilan, ada orang yang lebih apa dari dia, lebih miskin dari dia, lebih fakir dari dia. Dia merasa selalu Allah berikan lebih baik dibanding orang-orang sekelilingnya. Kenapa? Karena dia selalu melihat orang yang lebih sedikit karunianya, dan dia merasa Allah memberikan karunia lebih banyak sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberikan fadilah, kelebihan. Inilah karakter orang yang mampu bersyukur dan bersabar, sahabat semua. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semua. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari bahwa hidup ini ada perbedaan dari ujian satu ke ujian yang lain. Nah, setiap kita diuji, setiap hari, setiap saat, setiap detik, siang dan malam, kita ada di dimensi dunia ini selalu ada dalam ujian. Sebab datangnya ujian macam-macam. Ada ujian yang datang karena akibat dari dosa dan maksiat. Akhirnya hidup makin susah, dada makin terhimpit, urusan mudah jadi sulit, hati galau, stres,
delusi, karena akibat dari dosa-dosa yang sudah ia lupakan, barangkali sudah tidak diingat barangkali kapan dia melakukan dosa dan maksiat itu. Tetapi sesungguhnya catatan dosa itu, asar bekas-bekas dosa itu tetap ada. Dan dia harus mendapatkan akibat dari perbuatan dosa dan maksiatnya. Nah, itu yang membuat jiwa tidak tenang karena dosa. Sehingga ia menangis terus-terus dalam tangisan akibat perbuatan dosa dan maksiatnya. Sampai kapan dia sampai dosa dan maksiat itu dihapuskan karena perbuatan-perbuatan kebaik-baik yang dilakukan di dunia. Dan itu jauh lebih berharga dibanding apabila dosa dibawa mati. Nauzubillah min dzalik. Karena dia menghadirkan kenestapaan, kesengsaraan yang abadi. Kalau dibayar di dunia, alhamdulillah. Sehingga ketika meninggalkan dunia terlepas dari dosa dan maksiat. Juga kita semua diuji karena memang Allah menginginkan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih bersyukur, menjadi lebih bersabar. Maka diberikan ujian-ujian itu kepada kita semua. Maka ujian para nabi itu paling besar, paling hebat, paling sulit. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi para nabi dan para penerusnya. Tetapi itu akan menjadi para anbiya, para ulama itu akan merasakan hikmah di balik ujian itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih nikmat di balik ujian yang Allah berikan kepada salafun saleh, orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka makin akrab kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin bermunajat kepada Allah. Sehingga kadang di dunia ini ketika para pejuang memperjuangkan kebenaran, ketika para mujahid memperjuangkan kebenaran, keadilan, tetapi justru yang menang itu mereka yang melakukan kejahatan. Kelihatan yang menang itu keburukan, kelihatan yang menang itu kecurangan, kelihatan yang menang itu, sehingga mereka makin menangis, makin tersungkur, makin sesak dadanya, memohon kepada Allah karena mereka menginginkan kebaikan-kebaikan bagi banyak manusia dan makhluk-makhluknya. Nah, dan itu membuat mereka makin tangguh, makin kuat, makin dekat. Kesikohannya, kepercayaan kepada Allah makin besar. Nah, itu ujian yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa apapun itu illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada qalbunya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui hikmah, ilmu, pengetahuan di balik musibah yang menimpa kita semua. Dan juga ada musibah yang dihadirkan supaya kita naik kelas. Lebih banyak, akhirnya makin banyak zikirnya, makin bergantung kepada Allah, makin berbuat yang terbaik. Ibtilah wa idh betala Ibrahim bi kalimatin fa atammahuna. Ketika Allah berfirman, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, fa atammahuna. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang mampu menyempurnakan ujian yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat semua, apapun ujian dan bentuk ujian yang datang kepada kita, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hasil akhirnya kita senantiasa makin dekat kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan
sebagai ibtilah bagi kita semua, siapa yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul hakim, dia azizul ghafur, dia Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Mudah-mudahan ujian yang menimpa kita hari-hari kita membuat kita tambah arif, tambah bijak, tambah baik, tambah kuat, tambah bersih, tambah dewasa, tambah sukses, tambah mulia, tambah barokah, tambah berpengalaman, tambah berilmu, tambah hidayah, tambah sabar, tambah pahala. Itu yang kita inginkan. Bahkan ujian itu kadang sesuatu yang menyakitkan, membuat dada sesak seperti yang terjadi di Gaza. Diwajibkan atas kalian berperang. Padahal perang itu wahwa kurhul lakum, sesuatu yang kamu benci. Wasa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Maka sahabat semua, ada juga ujian berbentuk fitnah. Untuk apa? Untuk memisahkan mereka yang emas dan yang loyang. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna fa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka bahwa ketika mereka beriman mereka tidak diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Maka sahabat semua, apapun ujiannya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik orang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu dan tetap bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung. Maka sahabat semua, apapun ujiannya, maka obatnya wasta'inu bisabri wassalat. Makin banyak ujiannya makin sabar, makin banyak ujiannya makin banyak sholatnya. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Sehingga dengan kesabaran itu mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan diberikan keselamatan, diberikan rahmat kasih sayang, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki awal bulan Sya'ban. Mari kita sama-sama menebarkan, menyemerbakkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri kita di bulan Sya'ban. Makin menambah intensitas, mulai menginjak gas untuk berbuat banyak kebaikan. Yuk mulai bersedekah, yuk mulai baca Quran lebih banyak sehingga di Ramadan kita sudah ada pada intensitas yang lebih cepat, yang lebih banyak untuk beramal soleh di bulan yang penuh dengan kebarokahan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat semua, di sini saya sarankan teman-teman bisa menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Nah, bareng-bareng. Dan insyaallah kita berjumpa di bulan Maret ya, berjumpa
Kopdar di orientasi Akademi Hijrah supaya kita bisa memaksimalkan jamuan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas kajian hari ini. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan. Jangan lupa kita kajian yang paling language, selanjutnya juga ada kajian akan dicatat ya tanggalnya. Language yang belum dengar ya, love language kita akan pembahasan tentang harus ya, dan yang 100 hari janji suci. Jadi jangan lupa dapat semua. Baik, apa kan? So far ini belum ada nih Ustadz. Baik, baik. Alhamdulillah. Silakan, kalau ada ditutup tadi ya. Masih mute itu. Terima kasih semua sahabat, insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Ayo kita hidupkan dulu kameranya. Terima kasih. Kita tutup dulu kajian hari ini. Jangan lupa dicatat kegiatan terdekatnya. Kalau masih bingung boleh chat ke admin ya. Mari kita tutup dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima semuanya, Kang Fikri, Kang Rajab, kasih Bang Ajo, Bang Arif, Bang Rajab, Rifko semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.